Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tidak bersama dengan kami, Shalom. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Satu ayat saja kita akan membacanya. Saya berharap nanti Bapak Ibu membaca pasal 13 dan pasal ke-14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Mari kita akan membaca bersama-sama satu ayat saja. Kalau sudah siap, kita akan membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Berapa lama lagi engkau menista aku? Berapa lama lagi engkau tidak percaya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, umur bukanlah ukuran dewasa. Ya. Umur itu bukanlah ukuran dewasa. Walaupun ada kriterianya, dikatakan dewasa itu adalah usia 17 tahun. Dan lamanya menjadi orang Kristen itu tidak menjadi sebuah jaminan kedewasaan iman seseorang. Ya. Nah, kedewasaan seseorang itu terlihat ketika seseorang bisa mengelola emosinya. Kedewasaan seseorang bisa terlihat ketika mereka merespon apapun situasi yang tengah mereka hadapi. Nah, ukuran kedewasaan iman itu berkaitan dengan bagaimana upaya seseorang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Dan menempatkan firman Tuhan sebagai pelita hidup yang menerangi seluruh akan kehidupannya. Minggu yang lalu, kita mendapatkan sebuah pengajaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala tentang tipe-tipe daripada orang Kristen. Saya percaya pasti setiap kita sudah bisa mengevaluasi. Kita sudah bisa mengidentifikasikan diri kita masing-masing. Kira-kira saya ini di posisi yang mana? Ada 3 tipe dikatakan oleh Bu Pendeta pada minggu yang lalu. Saya percaya tidak ada sebuah penghakiman satu dengan yang lain, tetapi kita bisa memposisikan di mana kira-kira keberadaan kita. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah contoh gambaran dari tipe-tipe orang Kristen itu. Melalui pembacaan kita dari cerita kisah daripada 12 pengintai ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca pasal 13 dan ayat 14,
ada satu cerita, ada sebuah narasi yang kita bisa pahami dari apa yang terjadi dalam kisah pengintai itu. Kalau kita membaca pasal 12, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, ya, ketika mereka ada di tanah Mesir, Tuhan menjanjikan kepada orang-orang Israel tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Nah, di dalam pasal yang ke-13, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyuruh ada 12 perwakilan dari suku-suku Israel, ya, untuk mengintai, untuk melihat, untuk menyelidiki seperti apa tanah Kanaan seperti itu sebelum mereka bersama-sama masuk. Bapak Ibu, mereka yang diutus dalam ayat yang ketiga pasal yang ke-13, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Mereka adalah kepala, mereka adalah pemimpin daripada suku-suku di Israel. Ya. Mereka yang akan ditugaskan oleh Musa untuk mengintai akan tanah Kanaan. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama pemimpin dari suku-suku di situ yang pergi untuk mengintai. Ya. Bahkan juga Musa sudah memberikan perintah, memberikan tugas apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dilakukan ketika mereka berada di tanah Kanaan. Apa tugas mereka? Perhatikan ayat 18 pasal yang ke-13, ya. 13 ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiami, apakah baik atau buruk? Bagaimana kotanya? Dan sebagainya. Musa dengan jelas memberikan satu tugas, job disk-nya jelas kepada setiap mereka. Dalam kisah itu kemudian mereka berangkat menuju ke tanah Kanaan untuk melihat. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang itu selesai dalam pengintaiannya dan kembali selama 40 hari? Dia kembali. Kemudian mereka memberikan sebuah laporan kepada Musa, kepada Harun, kepada segenap umat Israel. Apa hasil laporannya di sana? Bapak Ibu, mereka menyampaikan, ya, itu menarik apa yang disampaikan oleh mereka ketika mereka sudah pulang. Coba perhatikan di dalam hasil laporannya itu. Dikatakan di situ ada kata-kata yang bagus, Bapak Ibu, yang sering kadangkala kita ucapkan seperti itu, ya, secara tidak sadar. Apa yang dikatakan di sana, Bapak Ibu? Dia berkata kepada mereka, tanah yang saya lihat, tanah Kanaan yang saya lihat, memang, ya, sangat-sangat luar biasa. Susu dan madunya berlimpah. Ya, dia katakan seperti itu. Susu dan madunya sangat-sangat luar biasa.
ada kata yang tidak enak. Apa itu? Hanya, dikatakan seperti itu ya. Hanya tempat itu diduduki oleh orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hebat, kubu-kubu yang sangat kuat. Kadang-kadang kalau kita berkatakan seperti itu ya, omongannya pertamanya enak. Ya. Saya ini percaya sama Tuhan. Gak enaknya apa? Tapi. Ya kan? Walaupun sama dengan apa yang dikatakan oleh pengintai-pengintai ini. Dia memberikan laporan seperti itu kepada mereka. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Ayat 28, katakan, apa dikatakan sana? Hanya, ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Awalnya bagus, tetapi dia katakan hanya orang-orang yang tinggal di sana, bangsa yang tinggal di sana adalah mereka-mereka yang sangat kuat. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang menjadi pembicaraannya, apa yang menjadi yang disampaikannya, kemudian orang-orang Israel, umat Israel yang mendengarnya menjadi sedih. Dia berharap inilah satu tempat akhir, kira-kira seperti itu. Inilah satu ujung daripada perjalanan mereka akan menikmati tanah perjanjian. Harapan daripada orang Israel. Tetapi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pengintai-pengintai ini, khususnya dari 12 suku, membuat hati daripada orang-orang Israel menjadi tawar hati. Ya. Tetapi ada dua perwakilan daripada si Yosua dan Kaleb, ya, dari suku Yehuda dan suku Efraim. Dia berkata, tidak, kita pasti menang. Kita akan bisa merebut tempat itu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan sebuah kemenangan kepada kita. Bapak Ibu menarik di dalam ayat pasal 14. Ketika umat Israel mendengar di sana, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Ayat 1, pasal 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, ya, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ya. Yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ya, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kalau begitu, lebih baik kita cari pemimpin yang baru. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik, yang saya ingin mengajak kepada setiap kita yang merenungkannya. Mereka menangis, mereka bersungut-sungut. Sebab itu di PRT saya mengingatkan, kadangkala kita ini gerusak-gerusu merespon tentang sesuatu, dan seringkali yang terjadi,
kita seperti orang yang tidak waras. Kadangkala kita seperti orang gila, omongannya ngaco, ya, membawa-bawa kuburan, membawa-bawa kematian dan macam-macam, seperti apa yang dikatakan oleh umat Israel pada waktu itu. Tapi kan masih ada orang, ya, ada dua suku yang luar biasa. Dia berkata kepada mereka, tidak. Ya. Jika Tuhan izinkan kita bisa menang, jangan engkau menyimpang, jangan engkau takut. Itu yang dikatakan siapa namanya? Kaleb, Yosua kepada orang Israel. Diteguhkan supaya mereka tidak berkata-kata yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, dalam kisah di situ yang dituliskan apa akhirnya? Bahkan dikatakan di sana, mereka mengancam dan mereka akan melempari daripada Kaleb dan Yosua. Akibat dari perlakuan, dari sikap respon daripada umat Israel, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, saya masih menceritakan kisahnya di sini. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Sehingga dari ayat yang ke-11, apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemudian Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, ya, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan melihat persungutan daripada orang-orang Israel, ketika Tuhan diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita membaca selanjutnya, Tuhan menjadi murka. Ya. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan akan mendatangkan kepada setiap mereka penyakit sampar. Tuhan akan menghalau mereka. Tuhan akan mematikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Untung Musa ini didengar sama Tuhan. Ya. Seperti ada sebuah dialog, sebuah komunikasi antara Tuhan dengan Musa. Tuhan, nanti kalau engkau marah, apa kata dunia? Ya. Apa kata orang-orang Mesir? Singkat cerita, akhirnya Tuhan memaafkan, mengampuni dosa daripada orang-orang Israel. Umat-umat Israel yang menista, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah pasti, kalau kita membaca Bapak Saudara langsung, mereka tidak pernah diizinkan oleh Tuhan untuk menduduki, untuk masuk, untuk menikmati yang tanah yang tadi dikatakan penuh dengan susu dan madu yang berlimpah. Hanya dua orang, hanya dua suku yang diizinkan Tuhan, suku Yehuda, suku Efraim, ya, yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa dan Harun pun sebagai pemimpin yang luar biasa, Tuhan tidak izinkan untuk dia pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, walaupun hari ini Bapak Ibu kita mendengar di Israel, di Timur Tengah sedang perang,
antara Israel dengan Palestina. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita tentang di sana ngeri. Nanti itu imbasnya juga akan ke Indonesia, ke seluruh dunia. Dan terjadi suatu peperangan yang luar biasa. Katanya begitu, ngeri. Kalau kita mendengar seperti itu. Nanti akan muncul, katanya Pak Benny Hinn, ya, akan sosok pribadi yang bisa menjadi penentram bagi dunia ini. Ya. Saya membaca, kalau Bapak Ibu membaca di mana, di Arab itu, dibilangkan memang tidak ada nama Palestina di sana. Di sejarah, di Alkitab, secara agama memang secara politik sudah terlibat, nggak ada. Palestina itu tidak ada. Itu orang-orang Arab menyatakan seperti itu. Terlepas dari mereka. Kenapa? Memang Israel itu adalah milik Tuhan, sudah ada, tidak bisa. Nggak ada bangsa Palestina, nggak ada. Saya membaca, saya melihat, menonton seperti itu. Kok begitu ini? Wajar kalau orang-orang yang di sana itu diam ketika Israel menyerang mereka. Seolah-olah memang berkata itu benar, itu memang haknya mereka. Sehingga minta supaya Hamas ini, supaya Israel, ya, nama Israel itu dicoret. Begitu. Bapak Ibu, itu yang sedang terjadi, prihatin. Kita tidak tahulah mana yang benar dan sebagainya, kira-kira begitu. Kalau sudah di bawah ranah politik, kita tidak mengerti seperti itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan dari surat-surat mereka itu diakui tentang tanah itu. Itu memang menjadi miliknya orang Israel. Bapak Ibu, kembali kepada apa yang saya ingin bawa kepada setiap kita. Ayat 11 ini menarik, Bapak Ibu. Berapa lama lagi, ya, bangsa ini, berapa lama lagi kita, saya itu menista Tuhan? Berapa lama lagi aku tidak percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu Bu Pendeta memberikan tentang satu tipe orang percaya. Kita bisa kelas saya begini-begini. Tapi pertanyaannya, berapa lama lagi engkau tidak percaya? Saya berharap, saya berdoa, kita mau berkata bersama-sama, stop! Berhenti! Untuk kita menista Tuhan, untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Masa kurang? Ya, dikatakan di situ. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, tetapi mereka masih tidak percaya. Masih mereka menista Tuhan. Saya mengajak kepada saudara kita untuk menyudahi sikap kita yang seperti itu. Bapak Ibu, itu endingnya, itu akhirnya, ketika Tuhan mendengar sebuah perlakuan kita kepadanya, suka atau tidak, jangan pernah salahkan Tuhan, kira-kira begitu. Maka hukuman itu akan datang kepadamu. Dan engkau, selama engkau hidup, engkau tidak pernah diizinkan menikmati apa yang namanya shalom, apa yang namanya kedamaian dalam kehidupan kita ini. Yang ada hanya mengeluh, yang ada hanya menggerutu,
yang hanya kecewa, hari-harinya sampai mati hanya kekecewaan, hanya menyalahkan satu dengan yang lain. Saya minta untuk stop, berhenti. Ini sebuah fakta yang mengajarkan kepada setiap kita. Menjadi tua, ya memang. Tapi menjadi dewasa secara rohani itu sebuah pilihan. Apakah engkau memilih untuk dewasa, atau engkau tetap memilih seperti umat Israel yang kita baca dalam pasal yang ini? Apakah masih kurang banyak satu mujizat, satu pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, tapi sepertinya kita masih tidak jauh seperti orang-orang Israel dalam pasal yang ke-14 ini. Kita pinginnya kembali, omongannya kita ngaco, omongannya kita tidak baik satu dengan yang lain. Mari kita nikmati akan kehidupan ini yang saya ingin mengajak kepada setiap kita. Ya, umur yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita nikmati dengan baik. Hubungan kita menjadi baik satu dengan yang lain. Kata orang Jawa, jangan patuh, jangan terus berselisih, jangan terus bertengkar. Stop. Mari kita nikmati satu dengan lain, kebersamaan kita satu dengan yang lain. Kalau ada yang salahnya, gak usah mencari-cari, apa salah saya tidak. Lalu kalau memang ada teman kita yang merasa kita salah, katakan, oh maafkan saya. Ya. Saya berkata di sini, ini kadang-kadang jadi rebutan naruh kursi ini, jadi rebutan kayak mau berkelahi meja di sini. Mau pasang ini, mau kita sepertinya mau berkelahi, aduh sebelah gitu, jangan. Dalam kehidupan rumah tangga kita jangan ada sesuatu yang kadang-kadang kita terus gitu. Capek Bapak Ibu. Stop. Itu cerita, itu kisah. Ya, dari 12 pengintai yang kita bisa belajar tentang kita orang-orang percaya. Sebagai umat-umatnya Tuhan seperti apa kita. Tetapi menjadi seperti apa? Itu adalah sebuah pilihan kita. Ya. Saya ingin mengajak untuk kita bercepat-cepat, kira-kira begitu. Tidak berlambat-lambat. Katanya orang Jawa, alon-alon suluk kelakon, tidak. Filsafatnya orang Jawa, orang Jakarta, pelan tapi cepat. Stop. Untuk kita menista Tuhan, untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan dari 12 pengintai ini? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, iman, ya, itu mengalihkan fokus kita dari kesulitan-kesulitan kita. Kepercayaan kita itu mengalihkan fokus dari kesulitan-kesulitan kita. Ketika para pengintai melihat kekuatan orang-orang Kanaan dan besarnya kota-kota di sana, Bapak Ibu, 10 orang mereka berkata, apa kata mereka? Kita takkan menang. Ya, kita tidak akan menang. Sampai kapanpun kita tidak akan menang. Kira-kira begitu. Tetapi hanya 2 pengintai yang berkata, kita pasti menang. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Dari 10 perwakilan, dari 10 utusan dengan 2 utusan ini. Ketika 10 pengintai membandingkan orang Kanaan yang berperawakan raksasa dengan diri mereka, orang Kanaan terlihat sangat besar.
Sementara itu, dua pengintai yang lainnya, Kaleb dan Yosua, membandingkan raksasa-raksasa itu dengan Allah. Sehingga raksasa itu pun terlihat sangat kecil. Apa yang mengatakan? Tuhan menyertai kita. Tema ini walaupun hilang satu kata I-nya, Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah itu menyertai kita. Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Bilangan 14 ayat 19, ayat 9 dikatakan, yang dikatakan kedua orang ini, janganlah takut kepada mereka. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketidakpercayaan kita membuat kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan. Ya. Bagaikan kota yang tak tertembus dan raksasa yang mustahil untuk ditaklukkan. Kenapa kita tidak menang? Karena satu persoalan saja. Ketidakpercayaan kita, iman kita yang nipis, iman kita yang rapuh. Akibatnya apa kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu? Kita selalu berkutat pada masalah itu, ya. Kita mengkhawatirkannya. Bapaknya kerja, anaknya kerja, istrinya kerja, galaunya ngalah-ngalai orang yang nggak kerja. Ya. Katanya orang Jawa ngaruh napung, ya. Banyak selalu yang diomongkan, oh ini begini-begini. Saya berdoa jangan sampai omonganmu itu didengar Tuhan. Kalau kau sudah ngeluh melulu, ngomel melulu, saya takut kalau Tuhan ngomong, kamu sudah bosan hidup. Jangan sampai omelanmu, ocehanmu, gerutuanmu, itu kedengaran Tuhan. Nanti Tuhan tanya, kamu sudah bosan hidup di buri? Bapak Ibu, ini sebenarnya akar persoalannya, ketidakpercayaan yang tidak pernah lepas dari kesukaran-kesulitan kita. Akibatnya apa? Kita selalu berkutat kepada masalah. Kita mengkhawatirkan, kita berusaha melawannya dengan kekuatan kita sendiri yang tidak seberapa ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbeda dengan iman. Meski tak pernah menganggap sepele bahaya dengan kesulitan dari situasi apapun yang terjadi, Bapak Ibu, iman itu bisa mengalihkan kita dari segala kesulitan-kesulitan yang ada yang membuat kita, kemudian kita itu bisa memandang Allah. Dan kita bisa mengandalkan akan kuasanya. Kita bisa mengandalkan sebuah kehadirannya seperti itu. Sehingga kita tidak selalu berkutik kepada masalah-masalah yang mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira raksasa apa yang sedang ada dalam hidupmu yang membuat engkau menjadi tidak percaya, yang membuat engkau menista Tuhan? Apakah anakmu? Apakah suamimu? Apakah istrimu? Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita selalu membandingkan diri kita dengan masalah yang ada, kita akan selalu ciut.
kita akan selalu merasa menjadi kalah. Kita merasakan tidak bisa berdaya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau iman, kepercayaan kita itu bisa mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah yang ada. Ya, kenapa? Karena ada kebesaran Allah, ya, yang maha kuasa dan yang maha hadir. Kita akan bisa dimampukan seperti itu. Saya ingin Bapak Ibu menjadi seperti Yosua, seperti Kaleb. Kalau Yosua imannya tidak seperti yang diceritakan di sini, nanti diganti namanya saja. Apalagi di sini ada hadir Yosua gitu, kira-kira begitu. Menang, pasti menang Pak. Gak usah dipikir-pikir, pasti menang. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Jangan menyebarkan berita yang gak bagus. Jangan menceritakan berita yang hoak, yang bohong. Kenapa? Umat Israel menjadi seperti itu. Itu karena ulah dari 10 pengintai tadi. Kita sering mengalami ketakutan. Ketika kita mengalami sebuah ketakutan, Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih. Ya. Saya diuji tadi pagi, Bapak Ibu. Saya dari pagi sudah bangun, karena tadi malam saya capek langsung tidur. Pagi-pagi jam 5 saya sudah bangun. Saya sedang menyiapkan diri seperti itu. Saya sudah renungkan bagian ini. Tadi pagi jam 9, masih jam 9 berapa itu, apa yang saya tulis semuanya jadi hilang. Datanglah ibu. Ini HP-nya kadang-kadang saya bilang begitu. Hanya saya bisa menahan diri begitu. Ya. Coba tinggal berapa menit saya harus menyampaikan apa yang sudah saya pikirkan, apa yang sudah saya renungkan, sudah saya tuangkan di situ. Hanya baru itu sepertinya rasanya langsung hilang. Saya cari gimana. Datanglah ibu. Begitu. Sebenarnya sepele, bukan masalah apa. Itu hanya tanya colokan. Ada nggak colokannya, aku mau pinjam, sebenarnya begitu. Kita panik sudah. Ya. Gimana nanti seperti itu. Ketika mengalami ketakutan Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa kita menggunakan akal sehat kita. Karena apa? Karena kita terlalu fokus ya pada rasa takut kita. Nah, penyebaran informasi yang masif Bapak Ibu, tetapi tidak jelas kebenarannya, itu bisa menambah rasa takut. Maka saya bertanya, udah kalau disuntik gimana? Oh Pak Pendeta, kalau disuntik nanti bisa gitu kan? Bisa Pendeta langsung lari-lari waktu dengar suntik begitu. Sakit, gitu kan kira-kira. Awas ya, nanti kalau kamu disuntik vaksin mati loh, bisa mati, itu di sana mati begitu kan. Banyak ya. Oh, yang mereknya itu yang dari Jerman, yang dari Inggris, dari ini itu berbahaya, itu yang macam-macam. Sehingga kita tidak mau seperti itu. Gak pernah kita berkata dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, apa yang disuntikkan tak tahu dari mana, itu akan menjadi satu obat, satu kekuatan, sehingga imun kita sehat, aku bisa kuat. Enggak. Kita lebih senar mendengar seperti itu.
berita-berita yang nggak kadang-kadang membuat kita menjadi takut seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi dengan Palestina Israel hari-hari ini, itu ngeri, bukannya begitu. Ya. Kalau satu itu mengimbas kita mulai mengandai-andai, kan begitu kira-kira ya. Kalau kita ada sesuatu pasti kita sudah mengandai-andai gitu kan. Anak kita itu masih kecil, kita sudah berpikirannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nanti bagaimana anak saya begitu kan. Sehingga ada upaya-upaya rekayasa yang kita buat bagaimana supaya anak kita bisa bersekolah. Ternyata hari ini dengan COVID, semua sekolah dimudahkan. Ketawa Miss Friska. Ya. Sekolah sudah penuh anugerah. Ya kan? Aduh kasihanlah si Friska. Gak apa-apa walaupun gak belajar. Yang penting hari Minggu gereja, Pak Pendeta kasih 9 nilainya. Ya kan begitu. Saya berkata, pernah jujur mana? Anak-anak kita yang maaf kata ya Bapak Ibu ya, bisa masuk SMP 1, SMA 1. Ya. Sulit masuk SMA 1, SMP 1 dulu tuh sulit. Tapi hari ini lolos COVID masuk. Kita sudah berpikir ya yang macam-macam. Nanti bagaimana Pak Pendeta? Biayanya besar. Kalau nanti sekolah di sana, aduh upaya rekayasanya yang nggak bertanggung jawab karena kita buat. Kita dipertontonkan seperti itu. Stop! Kira-kira begitu. Hati-hati Bapak Ibu. Pelajaran ini mengingatkan kepada setiap kita. Ke-10 pengintai kehilangan iman saat mengintai bangsa Kanaan dan melemahkan iman bangsa Israel dengan informasi mereka tentang bangsa yang mendiami Kanaan sana. Ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita, kepada para keluarga, kepada pengurus gereja, pada pelayan Tuhan, untuk tidak melemahkan iman anggota keluarga kita atau jemaat kita yang lain. Kenapa? Karena iblis bisa memanfaatkan hal itu untuk menggoyahkan iman dan membuat mereka berbalik kepada Kristus. Percuma lu ke gereja, ngapain lu ke gereja kalau kamu seperti itu? Bapaknya yang semangat, istrinya yang semangat, lemah karena perkataan istri dan suaminya. Dulu ikut sekolah bapak, katanya sekolah bapak begini. Sekolah bapak apa? Percuma ke sekolah bapak. Sekolah aja ikut varia seperti itu aja. Hati-hati kepada setiap kita. Jangan sampai perkataan kita itu melemahkan akan satu dengan yang lain. Hari ini memang masa-masa yang tidak mudah Bapak Ibu. Secara ekonomi, secara apapun tidak mudah memang. Sebab itu biarlah mari kita berkata-kata satu dengan yang lain yang baik, yang bisa meneguhkan, yang bisa menguatkan, yang bisa menghibur akan setiap mereka. Kalau mungkin suamimu atau siapa dapat uang sedikit, berikan sesuatu apresiasi supaya dia semangat. Justru jangan dikata-kata yang tidak bagus kepada mereka. Ingat, iblis bisa memanfaatkan omongan kita, pembicaraan kita, untuk menggoyahkan akan iman kita, untuk membuat kita menjadi tidak semangat lagi, sehingga itu bisa membuat kita menjadi berbalik. Kalau hari ini ada yang datang ke gereja yang mungkin lama jangan ditambah, tumben lu datang hari ini. Maksud lu apa? Katakanlah ya baik, wah gereja ini kalau tidak ada ibu, aduh hilang rasanya sukacita. Begitu. Jangan dibilang tumben lu ke gereja hari ini, mimpi apa lu gitu kan. Ya, tapi katakan senang. Aku hari ini senang lihat ibu cantik, bapak cantik hari ini, begitu. Biar mereka datang lagi hari Minggu, biar dia semangat seperti itu. Apapun lah,
Mari kita belajar dari perkara-perkara yang kecil yang sederhana seperti itu. Kalau pulang wajahnya suamimu datang, kasihlah kira-kira wajah senyuman yang, nanti kalau Bapak datang ngomong anjing, kalau kayak anjing, kita punya anjing aja kalau sudah ada juragannya datang aja begitu-begitu. Masa kita orang yang lebih baik daripada anjing, kita gak menyapa orang-orang yang baik seperti itu? Iya kan? Itu binatang Bapak Ibu luar biasa. Kucing tidak pernah nyambut kita, tapi anjing kita itu kalau udah datang, juragannya sudah datang, udah dicium-cium dan sebagainya. Jangan sampai itu menggoyahkan, membuat saudara kita berbalik dari Kristus. Ke-10 pengintai ini menyampaikan kabar yang busuk, kabar yang bohong. Untuk memenuhi kepentingan mereka, ada sebuah ambisi daripada mereka. Tujuannya supaya ingin mengajak orang Israel untuk kembali ke Mesir. Tidak ada gunanya ya kita menyampaikan kabar bohong. Tidak ada gunanya kita berkata-kata yang tidak baik kepada satu dengan yang lain. Tapi kalau itu keperucut kita, ya kalau kita merasa tidak nyaman, ya katakanlah maaf lah gitu kan. Jangan ditanya kapan, jam berapa, pakai baju apa saya ngomong begitu, di mana. Itu kan mau ngajak berkelahi begitu. Enggak, maaf lah. Kalau sesuatu kata-katanya kayak saya nggak bagus, yang nggak bagus, ampuni saya, ampuni Bapak. Gitu. Tapi, ya jangan ngomong tapi, ya sudah maaf, ya maaf, jangan ada tapi-tapi. Tidak ada gunanya. Ya. Karena itu akan memunculkan kekacauan. Saat terungkap itu akan mempermalukan akan diri kita sendiri. Nah, sebagai umat percaya Bapak Ibu, kita harus bisa memilih ya informasi mana yang benar, mana yang bermanfaat. Hari ini terlalu banyak berita-berita yang baik yang tidak benar, banyak. Kalau mungkin kira-kira melemahkan orang lain, lebih baik kita baca sendiri, kita simpan. Hanya kata-kata yang bagus kira-kira. Mungkin kalau perlu kita jabri pribadi, begitu benar nggak seperti ini? Mana yang salah dan harus diabaikan. Kita harus bijak. Kita diingatkan untuk menggunakan teknologi informasi agar tidak terhasut baik berdasarkan informasi lain atau firman Tuhan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hati-hati karena itu akan berpengaruh kepada banyak orang seperti itu. Yang terakhir, perhatikan pasal 14 ayat 11 dan 12. Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata Tuhan murka terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya. Ya. Orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Kemarin kita sudah mendengar, kita sudah disetan-setankan, sudah diiblis-ibliskan. Hari ini jangan sampai kita dikatakan sebagai orang jahat. Ya. Murka Tuhan terhadap orang jahat. Ya. Aku memukul mereka dengan penyakit sampar, melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Dan Bapak-Ibu perhatikan bagaimana dari ayat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-38, Bapak-Ibu kita bisa melihat apa yang Tuhan buat kepada orang-orang yang jahat. Bapak-Ibu nanti baca sendiri ya, apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Ngeri. Yang pasti bagi mereka-mereka yang menista Tuhan, ya, bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami sebuah hukuman yang daripada Tuhan. Penyakit sampar didatangkan, ya. Dan terlebih tidak diizinkan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu,
yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya. Dikatakan orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu tulahnya apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang menista yang sama Tuhan. Tetapi itu akan cepat lambat, itu akan datang seperti tsunami yang akan menghampiri akan setiap kita. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada maksud yang lain. Saya rindu Bapak Ibu, kita ingin bersama-sama belajar untuk sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi kehendak daripada firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan minta, seperti pujian tadi, mau-maumu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Aku mau kerjakan. Hari ini secara khusus di gereja ini, saya juga rindu yang simpel. Apa yang menjadi ketentuan gereja di sini, Bapak Ibu? Itu ingin kita kerjakan semua. Apa itu Pak Pendeta? Menjadi sesuatu hal yang simpel, yang sederhana. Ketika seluruh jemaat melakukan apa yang menjadi ketetapan di gereja di sini, Bapak, itu sesuatu yang luar biasa, dan itu saya ingin rindu itu terjadi. Ya. Tidak ada satu pun contoh, tidak ada pun satu jemaat yang tidak memberikan gerakan seribu. Itu wajib bagi setiap jemaat. Saya ingin seluruh jemaat dari kecil sampai dewasa dia memberi. Bapak Ibu sudah nggak banyaknya 2.000. Tapi kalau itu Bapak Ibu melakukan, yang saya ingin melihat Bapak Ibu mengerjakan itu luar biasa. Walaupun nilainya sangat sederhana, nilai kencing kira-kira begitu. Tetapi ketika engkau mengerjakan luar biasa. Ketika engkau belajar untuk memberikan persambung bagi mereka-mereka yang berpenghasilan, engkau mengerjakan, semua engkau lakukan. Saya pikir itu luar biasa. Ya. Hanya bagi engkau yang memang wajib seperti itu. Bagi engkau yang memang tidak wajib, kau bisa memberikan persembahan apa saja kepada Tuhan, dan tidak ada nama di situ. Di warta kita semuanya ada, rasanya rontok, kira-kira begitu. Saya rindu itu terjadi bagi kita. Yang kelihatannya mungkin sepele, Bapak Ibu, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya rindu, ya, jika tidak lagi kita mendengar kata setan-setan lagi, nista-nista lagi, tidak percaya lagi. Itu yang saya rindu. Mari kita bertanya bersama-sama. Suatu pertanyaan yang ingin saya bagikan kepada kita menjadi satu perenungan bagi kita. Berapa lama lagi kamu akan menista Tuhan? Berapa lama lagi kamu tidak percaya sama Tuhan? Hari ini kita mau berkata, stop, kita berhenti. Mulai hari ini kita menjadi umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini di Puri secara khusus. Kita menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, mari kita mau belajar untuk mengerjakan. Sampai semuanya, ya, nanti bagus seperti itu. Mari kita tunduk kepala.